Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di agenda mingguan kita, yaitu nge-breakdown episode terbaru Overlord Season 4. Nah, karena video ini bakalan panjang, so nggak usah lama-lama, langsung aja mari kita mulai. Episode ini dibuka dengan scene Albedo yang akan berangkat menuju Rest the Kingdom sambil ditemani banyak undead sebagai pengawalnya. Ain sengaja mempersiapkan semua undead itu untuk memperlihatkan seberapa besar kekuatan militer yang Sorcerer Kingdom miliki. Karena di novel Ain ngomong kalau dia bisa saja menggunakan sihir untuk langsung mengirim Albedo ke Rest the Kingdom. Ain pun ngasih tahu Albedo untuk selalu membawa world class itemnya sebagai bentuk antisipasi jika saja Albedo bertemu dengan pencuci otaknya Shaltir. Inilah yang jadi alasan kenapa di anime Albedo tidak pernah melepas world class itemnya. Buat yang nggak tahu, efek world class item bisa ditangkal dengan membawa world class item juga. Berhubung sebelumnya Shaltir terkena cuci otak akibat efek world class item, makanya dengan membawa world class item bisa menjadi cara untuk menangkal efek cuci otak itu. Nah, di novel kita diberi sedikit penjelasan mengenai world class itemnya Albedo. Ains ngejelasin kalau world class Albedo sangat berguna ketika dipakai melawan benda fisik dan tidak begitu berguna ketika melawan individu. Ains juga ngomong kalau world class itemnya Albedo lebih lemah daripada divine class item khusus. Tapi kelebihannya adalah item ini tidak dapat rusak ataupun dihancurkan. Lalu Albedo ngomong kalau senjata utamanya merupakan bentuk transformasi dari world class itemnya. Nah, karena kalimat ini, awalnya orang-orang mengira kalau kapak yang Albedo sering pakai adalah wujud lain dari Ginun Gagap. Tapi di volume 14, kita akhirnya diberitahu kalau kapak yang sering Albedo pakai dan juga world class itemnya adalah dua item yang berbeda. Karena ini adalah momen pertama kalinya Albedo pergi sendirian, Ains pun ngomong panjang lebar mengenai apa saja yang harus Albedo lakukan jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Ains juga mengingatkan Albedo untuk jangan sampai sakit meskipun sebenarnya Albedo kebal terhadap segala macam penyakit. Albedo pun ngomong kalau dia tahu obat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit yaitu ciuman. Nah, ketika Ains mendengar kalimat ini, awalnya dia mengira kalau Albedo memiliki pengetahuan tentang obat-obatan dari tabula smaragdina. Dan karena hal ini, Ains pengen ngebuat Albedo bertemu dengan Niveria. Tapi ternyata, obat yang Albedo maksud adalah ciuman. Setelah dicium, Albedo pun menangis dan setelah selesai, dia pun pergi ke Rest the Kingdom dengan penuh senyuman. Sambil melihat kepergian Albedo, Ains memerintahkan Lumiere untuk melupakan semua yang sudah dia lihat. Di sini juga Albedo menyebutkan nama Momonga untuk mengingatkan kita kalau orang yang Albedo cintai sesungguhnya bukanlah Ains melainkan Momonga. Scene kemudian berpindah dan sekarang kita diperlihatkan ke-6 kardinal selain teokrasi yang sedang mendiskusikan banyak hal. Tapi sebelumnya di awal scene, para kardinal terlihat sedang memberikan penghormatan kepada dewa mereka yaitu 6 dewa besar. Gua nggak bakal jelasin satu-satu siapa mereka karena bakalan panjang banget. Jadi kalau penasaran silahkan baca sendiri ceritanya di intermission volume 10. Nah, kalau di anime kita hanya diperlihatkan 6 orang kardinal, tapi sebenarnya di scene ini harusnya ada 12 orang petinggi selain teokrasi yang berkumpul. Di sini mereka membahas banyak hal dan gak bakal gua jelasin semuanya karena kebanyakan. Pertama, para kardinal masih belum yakin apakah Baharut Empire bekerja sama dengan Sorcerer Kingdom secara sukarela atau si Emperor malah dikendalikan dengan sihir. Tapi kemungkinan tentang cuci otak sangatlah kecil karena di Baharut Empire terdapat Floodar Paradine. Ini yang jadi alasan kenapa mereka masih mau datang ke Baharut Empire, karena mereka ingin memastikan sendiri Baharut Empire berada di posisi mana. Kedua, dijelaskan kalau mereka mendapatkan informasi mengenai pembantaian di daratan Kadze dari seseorang bernama Thousand Lich Astrologer. Buat yang nggak tahu, Astrologer adalah salah satu member Black Scripture yang sepertinya mampu menggunakan sihir untuk melihat dari kejauhan. Kita pun diberitahu kalau Astrologer mulai mengurung diri di dalam kamar semenjak dia melihat pembantaian di daratan Kadze. Nah, yang menarik, ternyata kita diperlihatkan seperti apa wajahnya Astrologer. Setelah sekian lama, wajahnya hanya muncul di versi manga dan juga di dalam databook season 1. Nah, gue cuma mau ngasih tahu, buat kalian yang mikir kalau Astrologer adalah player Yggdrasil karena ngelihat desain bajunya, sayangnya Astrologer 100% adalah penduduk asli New World. Ketiga, para kardinal ngebahas mengenai banyaknya Death Knight yang mampu Ains panggil. Lalu mereka memikirkan cara agar bisa bertahan dari serangan Death Knight sebanyak itu. Raymond pun ngomong kalau Black Scripture masih belum cukup untuk menghadapi pasukan Death Knight sebanyak itu. Tapi kalau Godkin yang turun tangan, maka ini sudah beda cerita. Dengan kedua Godkin yang selain teokrasi miliki, harusnya mereka mampu menghadapi pasukan Death Knight. Nah, di sini Maximilian sebut kalau Death Knight adalah makhluk yang melewati tingkat kesulitan 100. Buat yang gak nyadar, di New World tidak ada istilah level. Makanya kita gak pernah diberitahu secara langsung berapa level para penduduk New World. Selama ini kita selalu mendapatkan penjelasan mengenai level mereka hanya dari sudut pandang Nazarick dan juga karakter sheet. Nah, karena mereka nggak punya istilah level, jadinya mereka menggunakan istilah tingkat kesulitan sebagai tolak ukur kekuatan.
Di novel juga disebutkan kalau saja 200 Death Knight dan 300 Soul Eater mengamuk, maka mau itu Baharut Empire, Karnassus City State atau bahkan Holy Kingdom, mereka semua pasti bakalan rata. Tapi kalau pasukan itu menyerang selain teokrasi, maka mereka bisa saja bertahan, tapi dampak kerusakannya akan tetap ada selama berabad-abad. Satu lagi, karena season 3 tidak memperlihatkan Soul Eater ketika pembantaian di daratan Kadze, makanya di season 4 ini disebutkan kalau Ainz memanggil 500 Death Knight. Padahal kalau di novel harusnya Ainz memanggil 200 Death Knight dan 300 Soul Eater. Keempat, setelah tahu kalau satu sihir dari Sorcerer King mampu membunuh 130.000 orang, Zinedine curiga kalau itu adalah sihir tier 11 yang merupakan sihirnya para dewa. Nah, sekali lagi, karena penduduk New World tidak tahu istilah Super Tier Magic, makanya mereka menyebutkan Super Tier Magic sebagai sihir tier 11. Mereka kemudian berasumsi kalau ini adalah tanda-tanda turunnya dewa setelah 200 tahun lamanya. Nah, di novel, ketika mereka ngomongin topik ini, mereka sempat menyebutkan nama Shurshana sebagai salah satu dari 6 dewa besar, yaitu Sang Dewa Kematian. Tapi sayangnya, Shurshana sudah mati setelah dibunuh oleh 8 Raja Seraka. Kemudian mereka juga menyinggung seseorang yang disebut sebagai pengikut pertama Shurshana, yang saat ini diteorikan sebagai Rufus. Lalu, mengenai timeline 200 tahun, hal ini merefer ke teori kedatangan player, di mana setiap 100 tahun sekali, pasti akan ada player baru yang muncul, dan selain teokrasi menyebut fenomena itu sebagai fenomena turunnya dewa. Nah, sampai saat ini masih belum diketahui apakah 100 tahun lalu ada player yang tiba ke New World, sedangkan untuk player yang tiba 200 tahun lalu adalah 2 orang dari 13 pahlawan. Makanya para kardinal ngomong kalau sudah 200 tahun semenjak terakhir kali dewa turun. Kelima, para kardinal sempat curiga kalau mungkin saja Jeldabaoth, Sorcerer King, Momon, dan juga Henyo Penyoko berada di satu sisi yang sama, karena secara mengejutkan mereka semua muncul di waktu yang berdekatan. Tapi untungnya mereka menganggap kemungkinan itu terlalu kecil. Nah, buat yang lupa, Henyo Penyoko adalah sebutannya Shaltir yang Ainz buat di season 1 ketika dia ditanya mengenai identitas vampir yang ingin Momon lawan. Dan terakhir kita diberitahu kalau saat ini selain teokrasi sedang mengalami kerugian besar, mulai dari pengkhianatan Windstrike yang telah mencuri Crown of Wisdom dari salah satu Miko, musnahnya Sunlight Scripture akibat ulahnya Sorcerer King, dan juga kematian Kari setelah serangan mendadak yang diterima Black Scripture. Nah, biar gue jelasin satu-satu apa saja yang mereka sebutkan tadi. Nama Windstrike adalah julukan untuk Clementine ketika dia masih berada di Black Scripture, dan Crown of Wisdom adalah item berbentuk mahkota yang dipasangkan ke Niveria di season 1. Lalu Miko adalah sebutan untuk 6 orang di selain teokrasi yang bisa dibilang sebagai tumbal untuk menjaga satu item penting yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian kemusnahan Sunlight Scripture merefer ke awal season 1 di mana Ainz membantai seluruh member Sunlight Scripture termasuk Nigun. Lalu Kari adalah nenek-nenek dengan baju Cina, yang mana baju itu adalah world class item bernama Downfall of Castle and Country. Buat yang gak tahu, ini adalah world class item yang ngebuat Shaltir tercuci otak. Tapi sebelum sempat tercuci otak, Shaltir berhasil membunuh 2 orang anggota Black Scripture dan juga Kari. Nah, di awal season 2 disebutkan kalau 2 anggota Black Scripture itu telah berhasil dihidupkan. Lalu di season 4 ini akhirnya dijelaskan kalau Kari ternyata gagal dihidupkan. Nah, itu tadi semua yang dibahas oleh para kardinal di dalam anime. Tapi kalau di novel, masih ada beberapa topik lain yang tidak disinggung sama sekali. Seperti topik tentang Arglan City Council, sejarah mengenai hubungan Elf Country dengan selain teokrasi, sedikit backstory tentang Zesi, alasan kenapa di season 1 Black Scripture bisa berada di hutan besar Top, dan juga hubungan selain teokrasi dengan Draconic Kingdom. Karena semua topik itu bakalan panjang banget kalau gua jelasin di sini, jadi silakan baca sendiri di novel kalau kalian penasaran. Oh, satu lagi, di konten reaction kemarin, gua ngomong kalau harusnya ada lukisan Shurshana yang muncul ketika para kardinal diskusi. Tapi setelah gua baca ulang, ternyata bagian tentang lukisan hanya ada di web novel dan tidak ada di light novel. So, itu berarti gua salah ingat. Oke, setelah selesai dengan selain teokrasi, sekarang mari kita pindah ke bagiannya Jerkniv yang sedang berada di Baharut Empire. Scene ini dibuka dengan Jerkniv yang memaki-maki Ainz, dan kita diperlihatkan rambutnya Jerkniv yang mulai rontok akibat stres. Kalau di anime, kita hanya diperlihatkan rambutnya Jerkniv yang perlahan-lahan mulai rontok. Tapi di novel, kita juga diberitahu kalau perutnya Jerkniv mulai sakit semenjak kemunculan Sorcerer King. Lalu kita diberitahu kalau ada banyak kesatria elit Baharut yang mengundurkan diri setelah perang besar atau lebih tepatnya pembantaian di daratan Kadze. Jerkniv juga ngomong kalau dia ingin mengurus semua berkas itu sendirian karena dia adalah orang yang mengizinkan para kesatria untuk bersuara. Nah, hal ini dijelaskan lebih jauh di dalam novel kalau para petinggi dari pasukan kesatria mengajukan petisi agar Jerkniv sebisa mungkin menghindari konflik langsung dengan Sorcerer Kingdom karena mereka tidak mau berhadapan dengan makhluk semengerikan Sorcerer King. Sekretarisnya pun datang dan ngasih tahu kalau pedagang yang ditunggu telah tiba dan mereka ingin segera bertemu dengan Emperor.
Nah, kalimat ini sudah jelas merefer ke selain teokrasi yang ingin segera bertemu dengan Jerkniv. Lalu, alasan kenapa mereka berdua ngomong sambil menggunakan kode, karena Jerkniv khawatir kalau di dalam ruangannya bisa saja ada mata-mata Sorcerer Kingdom yang memantau percakapan mereka. Nah, kalau kalian baca bagian ini di novel, kalian bakal merasa betapa paranoidnya Jerkniv dengan segala tindakan yang akan dia ambil. Kalau di anime, Jerkniv langsung menuju ke Kolosium untuk bertemu dengan selain teokrasi. Tapi di novel, mereka berdua sempat berdiskusi mengenai lokasi apa yang paling cocok untuk digunakan sebagai tempat pertemuan tanpa mengundang kecurigaan dari pihak Sorcerer Kingdom. Awalnya, mereka berniat untuk melakukan pertemuan di dalam kuil milik selain teokrasi yang ada di Baharut Empire. Tapi lokasinya berubah menjadi Kolosium karena mereka merasa kalau itu adalah lokasi yang paling tepat sebagai tempat pertemuan. Scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Jerkniv, Nimble dan juga Baziwood yang lagi berada di dalam kereta kuda dan sedang dalam perjalanan menuju Kolosium. Di sini kita diberitahu kalau mereka telah menyewa Silver Canary, yaitu kelompok Adamantite dari Baharut Empire sebagai pengawal ketika mereka bertemu dengan selain teokrasi. Nah, kalau di novel di bagian ini, kita diberitahu kalau Jerkniv hanya bisa mengandalkan mereka berdua karena satu orang kesatrianya lagi yaitu Leinas sudah tidak dapat diandalkan. Makanya, dia sengaja meninggalkan Leinas untuk bertugas menjaga istana kerajaan. Ini karena Jerkniv merasa kalau cepat atau lambat, Leinas akan segera pergi meninggalkan Baharut dan pindah ke Sorcerer Kingdom. Karena perempuan itu pernah ngomong kalau dia akan melakukan apa saja demi bisa menghilangkan kutukannya. Kutukan ini yang jadi alasan kenapa di season 3 kita diperlihatkan Leinas yang mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Karena kemungkinan wajahnya Leinas rusak atau mungkin luka akibat kutukan yang dia alami. Tapi ketika Jerkniv bertanya mengenai hal ini, Leinas malah ngomong kalau dia ingin menetap di Baharut Empire sampai dia bisa membalas kebaikannya Jerkniv. Jerkniv kemudian curhat ke kedua pengawalnya tentang semua rasa frustasi yang dia alami akibat kemunculan Sorcerer King, dan lagi-lagi kita diperlihatkan rambutnya Jerkniv yang mulai rontok. Nah, di novel dijelaskan kalau para Emperor sebelum Jerkniv semuanya mempunyai rambut yang tipis, tapi Jerkniv merasa kalau dia bakalan jadi Emperor pertama yang botak. Setelah selesai curhat, Jerkniv masih belum patah semangat karena dia masih mempunyai satu harapan lagi, yaitu bekerja sama dengan selain teokrasi. Mereka pun sampai di Kolosium dan bertemu dengan Silver Canary. Nah, di sini kita diberitahu alasan kenapa mereka disebut Silver Canary, karena masing-masing dari mereka membawa bulu burung yang disebut Silver Canary. Mirip-mirip seperti kelompoknya Ninya yang diberi nama Sword of Darkness, karena masing-masing dari mereka membawa pisau berwarna hitam. Nah, ketika mereka memperkenalkan diri, di sini ada satu karakter yang menarik, yaitu Unkei. Kalau kita lihat, Unkei menggunakan pakaian yang mirip seperti biksu. Ini karena di novel dijelaskan kalau Unkei adalah salah satu pengikut Buddha. Jadi ternyata di New World terdapat seseorang yang disebut Buddha yang berasal dari Far South atau selatan jauh, dan dia mempunyai beberapa pengikut. Beberapa orang menganggap kalau Buddha adalah salah satu pengikut dari 4 dewa besar. Lalu ketika Jerkniv tahu kalau leader Silver Canary adalah seorang bard, dia bertanya apakah ada spell song atau nyanyian yang dapat mengendalikan pikiran seseorang. Jerkniv menanyakan hal ini karena dia masih penasaran dengan skillnya Demiurge yang mampu mengendalikan pergerakan hanya dengan kata-kata. Mereka pun sampai di ruang VIP, dan setelah memastikan semuanya aman, Silver Canary pun berjaga di depan ruangan. Tapi sebelum itu, leader Silver Canary sempat merasa keberatan ketika disuruh berjaga di luar ruangan, karena dia khawatir kalau bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti serangan dari assassin tingkat tinggi. Nah, di bagian ini kita diberitahu tentang saudaranya Tina dan Tia, yaitu seorang gadis ninja dari Ijania yang pada saat itu masih belum diberitahu siapa namanya. Lalu yang ditunggu pun tiba, yaitu utusan dari selain teokrasi. Tapi Jerkniv hanya tahu identitas dari dua orang yang paling depan, di mana mereka berdua adalah kepala pendeta di Baharut Empire. Cuma dilihat dari wajahnya, kita bisa tahu kalau dua orang bertudung itu adalah kardinal selain teokrasi, yaitu Raymond dan Beneris. Lalu dua orang bertopeng yang mengikuti mereka adalah anggota Scripture, tapi nggak dikasih tahu Scripture apa. Jerkniv kemudian menerima kertas dari Raymond yang berisi banyak pertanyaan diplomatis mengenai hubungan Baharut Empire dengan Sorcerer Kingdom. Nah, alasan kenapa mereka bertukar informasi melalui kertas adalah sebagai bentuk antisipasi kalau saja ada mata-mata yang mendengar percakapan mereka. Tapi belum sempat nulis, Jerkniv malah dipanggil oleh pembawa acara dan dia pun berdiri untuk memperlihatkan wajahnya di hadapan para penonton. Mendengar nama Martial Lord disebutkan, Beneris jadi penasaran dengan identitasnya Martial Lord. Lalu Nimble menjelaskan kalau Martial Lord adalah makhluk terkuat yang ada di Baharut Empire. Jerkniv pun berniat untuk menjawab pertanyaan tadi, tapi masih belum sempat dijawab, si pembawa acara malah menyebutkan nama Ainz Olgone sebagai orang yang akan menantang Martial Lord. Hal ini ngebuat Jerkniv kaget bukan main karena dia tidak menyangka kalau Sorcerer King akan datang ke Baharut Empire tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Sedangkan di lain sisi, kejadian ini ngebuat utusan selain teokrasi merasa dijebak dan mereka curiga kalau Jerkniv telah bekerja sama dengan Sorcerer King.
Di tengah kepanikannya, Jeknif berniat untuk meninggalkan ruang VIP. Tapi tiba-tiba Ainz muncul di belakangnya dia dalam keadaan terbang sambil menyapa Jeknif. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini Ainz membawa 3 stiletto atau senjata miliknya Clementine yang nantinya bakalan dia pakai ketika melawan Martial Lord. Ainz kemudian bertanya apakah 2 orang yang di samping Jeknif adalah temannya Jeknif. Mendengar pertanyaan itu, Jeknif kebingungan mau menjawab apa, karena kalau dia sampai salah ngomong, maka ini artinya Bahrut Empire akan berada dalam bahaya. Istilahnya, maju kena, mundur juga kena. Jika saja Jeknif mengakui kedua orang itu sebagai temannya, maka ini berarti Jeknif telah berpihak ke selain teokrasi dan mengkhianati Sorcerer Kingdom. Begitu pula sebaliknya, jika dia menyangkal kalau mereka berdua adalah temannya, ini berarti Jeknif secara terang-terangan ngomong kalau dia berada di sisinya Sorcerer Kingdom. Tidak mau identitas mereka terbongkar, Raymond dengan sangat tenang segera meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Nah, karena kejadian ini, selain teokrasi pun berkesimpulan kalau Jeknif telah bersekutu dengan Sorcerer Kingdom. Lalu, sebagai permintaan terakhir, Jeknif berharap agar ada perwakilan selain teokrasi yang tetap tinggal dan melihat pertarungan Sorcerer King dengan harapan agar mereka bisa menilai seberapa kuat Ainz. Setelah kehilangan satu-satunya harapan yang dia punya, sekarang Jeknif menggantungkan harapannya yang paling terakhir kepada Martial Lord dan berharap agar dia dapat menang bahkan ngebunuh Sorcerer King. Makanya Jeknif sampai berteriak untuk menyemangati Martial Lord. Nah, itu tadi breakdown untuk episode 3 Overlord Season 4. Di konten ini, gue nggak akan jelaskan kenapa Ainz bisa ada di Bahrut Empire, karena pertanyaan itu bakalan dijelasin di episode 4 nanti. So, mohon bersabar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di minggu depan, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Juli ini, yaitu Rizky Abadi, Nigredo Fans, Wakbulu Officials, Harmonia, Fans Kuroges Nime, Jimmy Hendrix, Trendy, Nasi Padang, Novas Ramdhani, dan Amran San. Yo, waktunya Saweria ada dari Rem 1196. Sensei mau nanya, kalau baca Overlord Season 3 mulai dari mana ya? Mulai dari volume 10. Ada dari Yanuar Hafiz. Halo bang, kapan lagi nih konten hashtag cerita kalian? Aku ada bikin cerita bang, cari aja di Noveltoon judulnya An Irregular Sport School. Oke, nanti gue baca deh. Sekalian gue mau ngasih tahu nih, mulai dari sekarang, tolong setelah ini jangan lagi request bacain cerita kalian lewat Saweria, karena gue nggak janji bakal bacain. Dan terakhir ada dari Unpredictable Lord. Bang, di volume terakhir siapa yang paling mungkin untuk bunuh Ainz atau minimal bareng Ainz? Kalau menurut gue, siapa yang paling memungkinkan untuk jadi ancaman hanya ada 3, yaitu Dragon Lord, player baru, atau Floor Guardian. Nah, itu tadi dari Saweria. Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.